Halo manhwa lovers, kali ini Mimin mau melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Lahirnya Sang Summoner Terkuat. Buat yang belum nonton part sebelumnya silahkan cek di playlistnya ya. By the way, makasih banyak buat kalian yang sudah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan nge-like di setiap video di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau menginformasikan untuk part selanjutnya Mimin akan update secepatnya. Dimohon pengertiannya. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Saat ini, Liu Yuying meminta sepupunya Qianwei untuk berhenti berpura-pura lemah di depannya, sebab gadis itu adalah juara gulat di kampus Jiandong serta menjabat sebagai petugas seleksi tak resmi di Akademi Bela Diri King. Tidak hanya itu, Qianwei juga membangkitkan bakat rank double S dan telah lama menjadi bagian dari Biro Keamanan Nasional. Sembari melancarkan tendangan ke arah Liu Yuying, Qianwei mempertanyakan mengapa Liu Yuying selalu menyebutnya tak akan bisa bergabung dengan kelas A di Akademi King. Liu Yuying menyarankan Qianwei untuk jangan meremehkan lawannya, sebab setiap tahunnya kelas A kedatangan murid baru yang memiliki bakat tersembunyi. Contohnya seperti di kelasnya, banyak murid yang berperingkat formidable di domain sihir, dan bahkan mereka juga menjadi elit domain sihir level 2 di dunia nyata. Qianwei kemudian mempertanyakan apakah hanya segitu saja kemampuan yang dimiliki Liu Yuying. Qianwei menyebut bahwa sepertinya kelas A tidak sehebat yang dia kira. Kemudian, seorang gadis bernama Lily memanggil mereka berdua. Qianwei mempertanyakan apakah Lily sedang terluka. Lily mengakui kalau di hari itu dirinya pergi ke sekolah untuk mengamati para murid di sana dan menemukan seorang berandalan. Lily merasa kalau berandalan tersebut menguasai salah satu teknik bela diri keluarga Tang. Qianwei yang terkejut segera mempertanyakan apakah Lily cukup yakin mengenai hal tersebut. Lily mengaku kalau dirinya sangat yakin mengenai hal itu. Qianwei mengaku kesal dan mempertanyakan tentang berandal mana yang berani melakukan hal tersebut. Qianwei berasumsi kalau berandal itu terlahir dari istri simpanan ayahnya sewaktu masih suka bermain wanita. Kemudian Qianwei mengajak Lily untuk ikut dengannya dan menunjukkan pada berandal tersebut tentang siapa mereka sebenarnya. Lily merasa bahwa berandalan itu bukan saudara Qianwei, jadi Lily memintanya untuk jangan bertindak gegabah. Qianwei meminta Lily untuk berhenti mengucapkan omong kosong, sebab dirinya harus segera menghadapi orang tua pengacau itu. Sementara itu, Liu Yuying merasa kalau adik sepupunya itu tak pernah serius, namun tetap saja dia bisa dengan cepat diakui di Akademi Bela Diri King. Menurutnya, talent adalah sesuatu yang tak bisa didapat hanya dengan mengandalkan rasa iri hati. Sementara itu di sisi lain, Zhang Zi terlihat hendak masuk ke sekolah, namun mendadak dirinya mendapat panggilan telepon dari Pan Pan. Pan Pan menanyakan padanya tentang alasan Zhang Feng tidak masuk sekolah. Zhang Zi mengaku tak menyangka kalau adiknya tidak masuk sekolah, padahal paginya mereka berangkat ke sekolah bersama. Pan Pan kemudian mengaku akan mencoba menghubungi dan menanyakan Zhang Feng. Setelah menutup panggilan teleponnya, Zhang Zi mengaku heran dengan seseorang yang tiba-tiba mengirimkan pesan singkat di saat genting seperti itu. Namun ketika membuka pesan tersebut, Zhang Zi mendapati foto adiknya yang sedang diikat oleh seseorang. Orang tersebut juga melarang Zhang Zi untuk mengikuti ujian bela diri nasional dan segera meninggalkan kota Tianfeng. Orang itu juga mengancam Zhang Zi untuk jangan coba-coba melapor polisi jika tidak ingin menemukan mayat adiknya. Zhang Zi yang melihat adiknya dibuat seperti itu seketika menjadi murka. Zhang Zi juga mengaku penasaran dengan seseorang yang berani menculik adiknya. Dia juga bertanya-tanya apakah identitasnya di domain sihir sudah diketahui oleh orang lain. Zhang Zi mengaku bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan. Kemudian, Zhang Zi teringat dengan seseorang di Biro Keamanan Nasional dan segera menghubunginya. Zhang Zi meminta tolong orang tersebut untuk mencari tahu tentang di mana lokasi keberadaan adiknya. Sementara itu di reruntuhan kota bagian barat, salah seorang bandit menanyakan pada bosnya tentang kapan waktunya mereka meninggalkan gadis itu, sebab dia tak ingin tidur di tempat yang menyeramkan seperti itu. Bosnya mengaku kalau mereka tetap harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan mereka. Namun, tiba-tiba mereka bertiga dikejutkan dengan kemunculan Zhang Zi. Zhang Zi yang murka langsung menanyakan tentang keberadaan adiknya dan mulai menghajar mereka. Salah seorang bandit mengaku kalau adiknya berada di dalam dan kondisinya juga baik-baik saja. Zhang Zi meminta mereka untuk segera mengatakan padanya tentang orang yang menyuruh para bandit untuk menculik adiknya. Salah seorang bandit mengaku kalau mereka diperintahkan oleh Zheng Hao.
Sebab menurut Zheng Hao, Zhang Zi adalah penghalang baginya untuk masuk ke dalam Akademi Bela Diri King. Zhang Zi mengaku kesal karena Zheng Hao menculik adiknya hanya karena ingin diterima di Akademi Bela Diri. Menurutnya orang seperti itu adalah sampah yang sebenarnya. Seketika itu juga, Zhang Zi segera mencari Zheng Hao di ruang gym sekolahnya. Sementara itu, Zheng Hao tak menyangka kalau rencananya telah gagal. Menurutnya Zhang Zi adalah orang yang benar-benar sulit untuk dihentikan. Tepat setelah itu, Zhang Zi mendobrak pintu masuk dan meminta Zheng Hao untuk keluar. Zhang Zi mengaku tak menyangka kalau Zheng Hao berniat membuatnya menyerah dan mengutus para buaya untuk menculik adiknya. Zhang Zi tanpa ragu menyebut Zheng Hao sebagai pecundang yang benar-benar menjijikan. Zheng Hao mengakui kalau kemampuan Zhang Zi memang di luar dugaannya, bahkan hingga mampu menghalanginya untuk diterima di Akademi Bela Diri King. Zheng Hao mengaku akan menyingkirkan semua orang yang menghalanginya untuk masuk ke Akademi Bela Diri King. Setelah mengatakan semua itu, Zheng Hao segera meminum potion yang sejak tadi dipegangnya. Zhang Zi segera menanyakan tentang jenis ramuan macam apa yang diminum oleh Zheng Hao. Sembari berniat melancarkan serangannya, Zheng Hao menyebut kalau Zhang Zi akan mengetahuinya setelah bertemu dengan Raja Neraka. Untungnya Zhang Zi mampu menahan pukulan keras itu dengan tinjunya. Zhang Zi menyadari bahwa pukulan Zheng Hao cukup kuat, bahkan setara 2000 kati atau setara 1200 kilo. Zhang Zi mengaku penasaran dari mana Zheng Hao mendapat kekuatan sebesar itu. Zhang Zi kembali menanyakan jenis ramuan macam apa yang diminum oleh Zheng Hao. Zheng Hao meminta Zhang Zi untuk menanyakannya kepada Raja Neraka begitu Zhang Zi tiba di sana. Zheng Hao kemudian kembali melancarkan pukulannya pada Zhang Zi dan menyebut kalau Zhang Zi cuma bisa menghindar saja. Kemudian Zheng Hao meminta Zhang Zi untuk melawannya seperti seorang pria dan berhenti menghindar. Zhang Zi mengaku kalau dirinya tidak sebodoh itu dan lebih memilih untuk mencari kelemahan Zheng Hao. Kemudian dengan gerakan cepat, Zhang Zi berhasil mendaratkan sebuah pukulan tepat di perut Zheng Hao. Zhang Zi menyebutnya sebagai balasan karena telah menculik adiknya. Zheng Hao yang sedang kesakitan menyebut Zhang Zi sebagai seorang pecundang. Kemudian dengan gerakan cepat, Zheng Hao segera mencekik leher Zhang Zi dan menjatuhkannya ke lantai. Zheng Hao juga mempertanyakan mengapa Zhang Zi tidak menghindari serangan kejutannya. Zhang Zi yang sedang dalam cengkraman Zheng Hao tidak bisa melakukan apapun. Namun, tiba-tiba saja Zheng Hao terlempar jauh hingga membentur tembok di belakangnya. Ternyata sosok yang membuat Zheng Hao seperti itu adalah wanita berambut merah dari Biro Keamanan Nasional. Wanita berambut merah kemudian segera menanyakan keadaan Zhang Zi. Sembari terbatuk-batuk, Zhang Zi mengakui kalau dirinya hampir saja mati jika wanita berambut merah terlambat datang. Wanita berambut merah kemudian memerintahkan bawahannya untuk membawa Zheng Hao ke lab mereka. Zhang Zi mengaku tak mengetahui tentang sesuatu yang diminum Zheng Hao, namun tepat setelah meminumnya, kekuatan Zheng Hao langsung meningkat drastis. Wanita berambut merah mengakui bahwa tujuannya datang ke tempat itu adalah untuk menyelidiki masalah tersebut. Sebab ada kemungkinan kalau ramuan yang diminum Zheng Hao ada hubungannya dengan domain sihir. Zhang Zi mengaku terkejut dan tak mengira kalau benda dari domain sihir bisa dibawa ke dunia nyata. Wanita berambut merah menyebut bahwa selama 2 tahun terakhir ini ada sebuah organisasi kriminal yang memproduksi sebuah wadah khusus yang mereka gunakan untuk membawa item dari domain sihir ke dunia nyata. Wanita berambut merah berasumsi bahwa ramuan yang diminum oleh Zheng Hao adalah salah satunya. Jadi dia berniat untuk menginterogasi bocah itu untuk mendapatkan kejelasannya. Kemudian Xiao Feng datang bersama 2 orang polisi untuk menemui kakaknya. Xiao Feng mengaku takut dengan kota Tianfeng yang menurutnya sangat berbahaya. Zhang Zi memintanya untuk jangan takut sebab dia akan selalu melindunginya. Wanita berambut merah menyarankan Zhang Zi untuk segera membawa pulang adiknya, sedangkan dirinya akan tetap di tempat itu untuk melakukan tugasnya. Kemudian Zhang Zi mengaku akan pulang duluan dan meminta wanita berambut merah untuk menghubunginya jika membutuhkan sesuatu. Xiao Feng lalu menanyakan apakah Zhang Zi sudah mendaftar untuk mengikuti ujian bela diri. Zhang Zi meminta adiknya untuk tenang sebab dia sudah melakukan pendaftaran dan berjanji akan masuk ke Akademi Bela Diri King untuk mendapatkan lebih banyak uang guna mengobati penyakit adiknya. Singkat cerita, Zhang Zi baru saja tiba di lantai 9 domain sihir. Moon Se-do pun segera menanyakan mengapa Zhang Zi terlambat datang. Zhang Zi mengaku bahwa sebelumnya ada sesuatu yang terjadi padanya, namun sudah berhasil dia selesaikan. Giant God mengaku lega karena Zhang Zi sudah datang. Lalu Giant God mempertanyakan tentang bagaimana cara mereka untuk melewati lantai 9.
Salah seorang pemanah juga menyebut bahwa hal itu akan sulit dilakukan tanpa adanya seorang support. Zhang Zi mengaku sudah mempostingnya di forum dan meminta bantuan dari petualang kelas support dengan menawarkan mereka sistem bagi hasil item drop. Namun sampai saat ini belum ada seorang pun yang menghubunginya. Giant God menyebut bahwa petualang kelas support memang cukup sulit ditemukan. Dragon King mengaku kalau dirinya mengenal seorang support yang kuat. Giant God mengaku heran mengapa Dragon King tidak mengatakannya sejak awal. Little Princess juga memintanya untuk segera menjelaskan alasan mengapa Dragon King tidak mencoba untuk merekrut orang tersebut. Dragon King beralasan bahwa support yang dia kenal adalah orang yang sangat serakah dan tak pernah puas. Little Princess pun segera menanyakan tentang seberapa parah tingkat keserakahan orang tersebut. Dragon King menyebut kalau orang itu sangat serakah sebab biasanya dia akan mengambil semua hasil jarahan. Moon Shadow dan Giant God benar-benar terkejut dan tak menyangka akan separah itu. Little Princess merasa bahwa keserakahan orang itu sepertinya melebihi dirinya. Dragon King menyebut bahwa karena itulah dirinya tidak pernah menyebutkan orang itu meskipun dia adalah teman sekelas ayahnya. Selain itu, dia juga merupakan satu-satunya seorang support di Biro Keamanan Nasional. Namun, Dragon King mengaku tak mengerti mengapa orang itu keluar dari Biro Keamanan dan membuat guild yang seluruhnya berisi seorang support. Zhang Zi menyebut kalau support itu adalah orang yang mereka cari dan mengaku ingin tahu sehebat apa orang tersebut. Dan inilah akhir dari part 25 dari manhwa yang berjudul Lahirnya Sang Summoner Terkuat. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.